Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan statistik deskriptif. Kali ini kita akan membahas tentang banyak hal, yaitu tentang statistik deskriptif. Ini ada 1-11. Ini sebagai pendahuluan. Yang pertama, apa itu statistik? Kemudian nanti Anda jelaskan. Dan seterusnya ini ya, nanti dibaca sendiri. Nah, ini nanti sebagai tugas individu. Ini ada 11, ini nanti dibuat makalahnya. Ini ada ketentuannya seperti ini. Jadi judulnya itu nanti pendahuluan statistik deskriptif. Kemudian ukuran kertasnya A4, spasinya 1,5, tapi atas dan kiri itu 3 cm, kanan dan bawah 2 cm. Ini jenis hurufnya TNR. Kemudian sistematikanya ini bab 1 itu pendahuluan, terdiri dari halaman judul. Ini harus ada halaman judul ya. Halaman judul itu ada judul, ada logo, kemudian ada nama penulisnya, kemudian institutnya ya, atau universitasnya begitu. Ini halaman judul. Kemudian ada kata pengantar dan ada daftar isi. Nah, yang bab 2 itu isi. Isinya apa? Lah, isinya ya ini. Misalnya A atau 1 ya nggak masalah ya. A itu membahas tentang statistik. Ini kamu beri penjelasan. Dan seterusnya. Jadi isinya itu. Dan penutup ya. Penutup itu biasanya isinya kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Nah, ini dari mana Anda mencari untuk referensi nulis ini? Bisa dari buku statistik, bisa dari Google, bisa ya, googling di Google. Nah, cuma jangan lupa nulis referensinya ya, nulis linknya. Kalau dari Google ya harus nulis link ya. Misalnya ini, misalnya statistik dalam arti sempit misalnya ini. Nah, ini kan misalnya ini saya klik. Nah, ini atau ini ya. Nah, ini misalnya Anda mengambil artikel di sini, ini miliknya orang lain ya. Ini Anda bisa ngambil, bisa ngopi, cuma nanti ditulis penulisnya untuk daftar pustaka. Dan juga linknya, ini linknya Anda copy, Anda buka Word, ya, untuk daftar pustaka ya, ini paste gitu ya. Nah, ini sebagai daftar pustaka nanti. Ini nanti ditulis daftar pustaka. Nah, pustaka ya, pustaka. Nah, ini kemudian tadi namanya juga ditulis ya, nama. Kalau itu dari ada namanya ya, kalau nggak ada namanya ya misalnya misalnya Anda dari sini misalnya. Nah, ini jenis data ini misalnya. Nah, ini tidak bernama. Kalau nggak bernama ya cukup linknya ini aja, linknya saja ya. Nah, gini
copy ya gitu, dan seterusnya. Pokoknya setiap Anda ngambil artikel di Google, Anda ambil linknya, Anda ngambil di sini boleh, tapi jangan lupa ini ya, cantumkan ini nanti tidak dikomplain orang. Kemudian berikutnya tadi sudah ya, tadi udah sampai sini. Yang ngumpulinya minggu depan dikumpulkan. Karena ngumpulnya itu bukan untuk print out ya, untuk file saja. Nanti untuk file saja, nanti saya kasih alamat emailnya gitu. Oke, berikutnya ini statistik itu ada dua macam ya, deskriptif dan inferensial. Inferensial itu ada dua macam juga, parametrik dan non parametrik. Nah, yang kita pelajari hanya ini aja kita pelajari. Ya, hanya sedikit sebenarnya ya, dibanding ini ya lebih banyak deskriptif ya. Kemudian ini jenis data, ini ada dua ya, sering mendengar ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Bedanya apa ini? Kalau kuanti itu berarti diukur, jadi bentuk angka-angka ya. Angka itu ada macam, ini ada diskrit, ada kontinu, nanti juga kita bahas. Kemudian ada, kalau kualitatif itu ya deskriptif ya, di penjelasan itu. Nah, ini nominal, ordinal, interval ratio ini sudah masuk dalam tugas ini. Nah, ini ada 4 jenis skala pengukuran, jelaskan dan beri contohnya. Ini maksudnya ini. Nah, ini ada 4 macam jenis pengukuran. Nih, silahkan di browsing nanti. Nah, nanti kita akan tidak asing lagi dengan tabel-tabel ya, seperti ini. Kita sering buat tabel seperti ini. Kemudian kita juga sering buat diagram ya. Ini diagram batang seperti ini ya. Ini nanti kita buat dengan Excel, ini bisa ini. Nanti juga buat seperti ini poligonnya seperti ini bentuknya. Nanti kita buat dengan Excel ya. Nanti kita coba membuat grafik ya. Kemudian juga bisa bentuk lingkaran seperti ini ya. Nah, sekarang kita mulai statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu apa toh? Nah, ini. Di dalamnya isinya ada distribusi frekuensi ya. Kita mulai dengan distribusi frekuensi. Karena pendahuluannya sudah kita masukkan dalam tugas ya. Pendahuluannya dalam tugas ini pendahuluannya di sini. Nah, di sini masuk sini ya. Ini tentang pendahuluannya di sini. Sekarang langsung saja distribusi frekuensi ya. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar dan seterusnya ya. Kalau kita melakukan penelitian itu biasanya data mentah begitu ya. Kita langsung saja ke contoh ini ya. Ini cara membuat distribusi ini ya, distribusi frekuensi ya. Langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian hitunglah jarak atau rentang. Yang rumusnya ini R sama dengan data tertinggi dikurangi data terkecil atau terendah ya, sama aja ya. Terbesar yang terkecil
tertinggi kurang terendah. Ini mewakili satu-satunya mewakili. Kemudian hitung jumlah kelas. Nah, jumlah kelas itu punya rumus ini. Simbolnya K. 1 plus 3,3 log n, di mana n itu jumlah data. Kemudian hitung panjang kelas interval dengan rumus ini. Dengan rumus rentangan dibagi jumlah kelas, R dibagi K. Langkah berikutnya tentukan batas data terendah. Dilanjutkan dengan menghitung kelas interval ya. Ini nanti kita langsung contoh aja. Kemudian berikutnya buatlah tabel. Ya, ini contohnya aja. Contohnya ini. Contoh soal dan jawaban. Nilai ujian statistika 65 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Ini ada 65 mahasiswa. Setelah diuji hasilnya seperti ini. Nah, ini. Kemudian perintahnya buatlah distribusi frekuensi dari data di atas. Gitu ya. Langkah-langkahnya tadi seperti tadi ya. Urutkan data, ini diurutkan ini ya, dari yang terkecil ini 25, 25, 26, 27 dan 30 dan seterusnya sampai terbesar. Terkecil 25, terbesar 94. Kemudian menghitung jarak R ya, sama dengan data tertinggi kurangi data terkecil. 94 ini dari sini dikurangi 25 ini terkecil, hasilnya 69. Kemudian menghitung jumlah kelas, K sama dengan 1 plus 3,3 log n, log 65, n nya karena 65 nih, 65 nih. Nah, ini 65. Jumlah datanya ini 65 kalau dihitung. Kemudian log n kok ketemu ini. Ini caranya bagaimana nih? Kita buka Excel. Kita buka Excel aja, kemudian sama dengan kita tulis log. Nah, itu muncul udah. Kita klik 2 kali ya. Kita tulis 65 tutup kurung sama dengan. Nah, ini tak perbesar dulu. Nah, ini kita perlebar. Nah, ini segini ya, kelihatan ya saya. Nah, 1,8129 kita cek ya. 1,8129 dan seterusnya. Ini kita ambil 3 angka atau 4 angka, ini nanti kesepakatan aja. Ini yang jelas kita bisa mencari log. Ulang lagi, ini sama dengan log 65, enter, udah ketemu, gampang. Kemudian dikalikan 3,3. Jadi ini kali ini baru ditambah ini. Jangan salah, ini tambah ini kalikan ini beda nanti hasilnya. Ini selesaikan dulu, baru ditambah ini. Hasilnya 7 ya, ini dibulatkan, ini hasil pembulatannya. Kemudian menghitung panjang kelas, P sama dengan R per K ya, R per K. Ini hasilnya 9,8 ya, bulatkan 10. Setelah itu menghitung batas panjang interval. Nah, kemudian kita ambil 25. Dari mana 25? 25 itu yang terkecil. Nah, ini yang terkecil. 25 ditambah 10. 10 dari mana? 10 dari sini, ini 10. Nah, ini 10. Ini 10. Ya, ini 10, 10. 1 dari mana? 1 udah rumus ini ya. Jadi misalnya sini ketemu 9 ya, ini 9 min 1. Ketemu 8 ya 8 min 1 dan seterusnya. Ketemu 34.
Nah, kelas berikutnya 35. 35 dari mana? Nah, ini 34 terus 35. Ditambahin lagi ketemu ini. Berikutnya ini 45. 45 dari sini. 44 tambah 1 45 dan seterusnya. Sampai ada 7, ini 7 kelas. Nah, terus saja buatlah tabel, kemudian dibuat tabel. Ini tabelnya seperti ini ya. Ini 25 34 35 44 ini. 25 34 35 44 45 54 45 54 dan seterusnya. Ini sudah dibuat dulu. Kemudian kita isi frekuensinya 25 sampai 34. Itu ada 6 dari mana? Dari sini. Ini ya kita hitung nih. Itu 2 3 4 5 6. Nah, ini ada 6. Itu 2 3 4 5 6. 35 enggak masuk karena hanya sampai 34. Ada 6. Kemudian 8 dari mana? Ya dihitung aja 35 sampai 44. 35 sampai 44 dan seterusnya. Nah, gitu. Dan seterusnya. Itu 2 3 4 5 6 7 8 ada 8. Ya, ada 8 ya. Ada 8 nih. Tulis 8 dan seterusnya ya sampai ke 7. Sampai ke 7. Nah, ini untuk ngecek tidak ada data yang kelewatan itu ini jumlahnya. Jumlah ini harus sama dengan jumlah ini. Nah, 65 ini. Nah, ini jumlahnya harus sama. 65 itu. Nah, ini sudah selesai nih, ini sudah selesai. Ini distribusi frekuensi biasa ya. Ya, ini. Kemudian ada 3 jenis sebenarnya, yaitu biasa. Ini distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada 2 jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi peristiwa atau kategori. Ya, ini yang kita numerik saja ya. Kemudian distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Di hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan ini ya. Itu. Ini kita langsung praktek aja. Nah, kita copy dari yang tadi ini ya. Ini sama ini 25 34 6 35 8 dan terusnya ini sama. Nah, ini frekuensi relatifnya ini. Ini dari mana? Ini 6 bagi 65. 6 itu ini, 65 itu ini jumlahnya. 8 bagi 65, 11 bagi 65 gitu. Nah, ini dan seterusnya sampai bawah. Nah, kemudian ini kita isi ini desimalnya. Ini bagi ini berapa kita tulis. Gitu ya. Persennya kita kalikan 100. Begitu. Ini kalau pakai Excel ya boleh, pakai Excel bisa, pakai Excel ini kita blok saja. Kita copy, kita pindah ke Excel. Ya, kita pindah ke Excel, sini aja boleh. Nah, sini. Ini kita perbesar ya biar kelihatan. Nah, gini cukup. Nah, di sini kita tulis sama dengan ini juga kurang besar ya, biar besar. Ini 36 sama dengan ini dibagi 65 sama dengan ini diperbesar lagi ya, kotaknya biar kelihatan. Ini diperbesar lagi. Nah, di sini ini sama dengan ini kali 100. Nah, gitu kan. Nah, ini kemudian ini kita blok, kita copy. Nah, gini.
Ya, ini permintaan di belakang koma ada berapa kayak ini bisa kita atur di sini. Nah, ini ya. Ini kalau tanda ini ada tanda pagar ini berarti ini kurang lebar. Nah, ini sini angka. Nah, gini. Ini misalnya mau dibesarkan bisa, kecilkan bisa ya. Ya, ini. Misalnya 3 angka di belakang koma. Nah, ini tinggal kita copy, kemudian kita taruh sini ya, kita taruh sini, paste. Wah, terlalu besar ya, terlalu besar gitu ya. Nah, nanti gitu caranya. Nah, ini nanti begitu caranya, jadi nggak usah kita satu persatu, pakai Excel saja. Nanti ini diperkecil dulu nih karena besar sekali nih, kita perkecil dulu bisa. Nah, kecil dulu, baru di copy, nanti taruh ya, klik kanan copy, nanti ditaruh sini. Nah, ini kan belum ada, taruh sini, paste gitu. Kemudian berikutnya, kalau sudah, ini sudah selesai nih ya, frekuensi relatif sudah selesai. Ini perbandingan desimal persen ya, ini persen per 100 ini. Tadi kan dikalikan 100 jadi per 100 nya ya 0,092. Ini pembulatan aja kalau terjadi. Ini pembulatan ya, ini 923 3 di belakangnya ada. Begitu. Sekarang yang frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif. Oh ya, ini juga dibuat batang, diagram batang ya. Nanti dibuat grafiknya sendiri. Ini caranya membuat grafik begini. Atau pakai ini aja ya. Nah, ini kita hapus saja. Nah, gitu. Kita blok begitu, kemudian insert, kemudian batang ya. Nah, ini insert. Nah, ini ya, atau ini juga boleh. Nah, ini, nah yang ini ya, yang ini diagram batang ini seperti ini. Kemudian kalau diagram poligonnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini lingkarannya seperti ini ya. Nah, ini tinggal sesuai permintaan soal saja, mau batang atau lingkaran atau poligon. Nah, itu nanti menyesuaikan saja, yang penting Anda sudah bisa. Kemudian berikutnya distribusi frekuensi kumulatifnya ada 2, yang satu kurang dari, yang satu lebih dari. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Kumulatif ya, kumulatif, waduh besar sekali ini, kumulatif. Nah, gitu ya, biar lengkap gitu. Nanti kita contohkan aja. Nah, kita ambil yang tadi ini yang sudah ada aja biar nggak buat berkali-kali. Ini sama seperti di atas ya ini. Nah, kita tambahi 2 kolom. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, ini kurang dari ini bisa ditulis pakai tanda itu ya, tanda lancip itu boleh, tulis gitu ya boleh. Ini tergantung permintaan soalnya aja. Ini kurang dari 25 itu 0 ya, yang sana kan 0, nggak ada nih yang kurang dari 25.
Yang 25 sampai 34 itu 6. Kurang dari 35 ini 35. Nah gitu ya, 35 kurang dari 35 kan 6, kurang dari 45 kan 8, kurang dari 55 ini, dan seterusnya dibuat seperti ini. Akhirnya itu menang 5 ini ya. 6 dari mana ini, 6 plus 8, 6 plus 8, 6 plus 8 plus 11, 6 plus 8 plus 11, dan seterusnya. Ini yang kurang dari, sekarang yang lebih dari, dibalik aja ini. Dibalik aja ini ya, ini sama, diberi 2 kolom lagi sebelah kanan. Kalau ini lebih dari, yang lebih dari 25 berapa? Di sini. Ya 6. 25 antara 25 sampai 34 kan 6. Ini 25 35. 35 35. Dan seterusnya. Min 6. Min 6 min 8, min 6 min 8, min 6 min 8 min 11, min 6 min 8 11, min 6 8 11 14, 6 8 11 14, dan seterusnya. Sama tadi, hampir sama ya. Akhirnya 0. Dibalik aja. Nah ini biasanya ada grafiknya ini. Ini ada grafiknya. Ya, grafik biasa dibuat manual boleh. Begitu ya. Kemudian untuk latihan ini latihannya, buatlah data berupa nilai ulangan harian ya, 50 siswa. Nah, 50 siswa dengan rentang nilai 67 sampai dengan 92. Ini 65 ya. Kalau tadi contohnya ini 50. Tadi 65 ya, ini lebih sedikit malah, nggak apa-apa. Dengan cara membangkitkan data Excel ya, berdasarkan data tersebut buatlah ini. Nah ini kalau kita menulis angka dari 67 sampai 92 kan agak lama, kita pakai Excel aja. Nah gini ya, kita pakai Excel. Caranya coba kita sama-sama, sama dengan range between. Nah gini ya, gini range between, kita ulangi lagi ya. Klik sama dengan R, itu udah muncul, ketik R ini yang range between, diklik 2 kali. Nah ini permintaannya tadi antara 67 sampai 92. 67 92 ya. Tutup kurung, coba kita cek. Nah ini ketemu, nih udah ketemu ini ya. Nah sebelumnya kita buat angka dulu. Ini nomor ya, nomor ini 1 2. Nah, ini kita buat nomor sampai 10 dulu. Tarik sana sampai 10. Ini kita hapus. Nah gitu. Yang ke sono kita sampai 5, karena 50 sampai 50. Nah ini biar nanti ngitungnya enak, kita perbesar ini ya, ini biar kelihatan. Coba bisa enggak kita perbesar. Nah ini kita perbesar ya. Ini kita pakai ini biar kelihatan. Nah ini yang tadi kita klik, tarik kanan. Nah, 5 kali 10 jadi 50. Begitu 50. Nah ini berubah terus, ini bisa berubah-ubah. Datanya itu bisa berubah-ubah, ini masih bisa berubah-ubah karena ini acak. Ini kalau dipakai nanti bisa berubah-ubah. Biar nggak berubah-ubah, kita blok, kita copy, kemudian kita klik
paste spesial, kemudian value, oke. Ini sudah tetap. Nah, ini masing-masing masa beda, tidak sama di datanya, nggak mungkin sama karena ini acak gitu. Ini datanya sudah jadi, sudah siap 50 data ya. Ini sudah terpenuhi. Atau nanti masing mahasiswa saya bedakan ininya, mulainya beda, akhirnya beda. Ini batanya bisa saya bedakan. Seandainya nggak dibedakan pun nanti isinya berbeda. Ini isinya beda. Nah terus ini permintaannya ini distribusi frekuensi biasa, relatif, kumulatif, ya tadi lah. Yang pertama diurutkan dulu. Ini ngurutkan dulu ya. Ini pakai Excel ya bisa. Jadi ini di copy, taruh bawah. Nah gini, ini di copy lagi, taruh bawahnya lagi. Nah ini di copy lagi, taruh bawahnya lagi. Yang terakhir ini taruh bawahnya. Nah gini ya. Nah ini boleh. Ini kalau mau ngurutkan tinggal disorot, kemudian data, kemudian di A sampai Z ini kita klik. Nah gitu ya. Nah ini sudah urut. Nah, sudah urut. Cara mengurutkan gitu. Atau Anda membuat data sejak awal sudah dibuat ke bawah, misalnya begini. Kita buat angka 1 sampai 50 misalnya. Nah gini sampai 50. Nah gitu ya. Misalnya begini, kemudian Anda tulis sama dengan ini, diperbesar dulu ya biar kelihatan. Nah kita perbesar pakai ini. Nah ini kita perbesar berapa, 26 misalnya. Ini sama dengan R, ini klik tadi 67 sampai 92. Nah ini tutup ya. Nah gitu, ini langsung saya tarik ke bawah. Nah gitu. Nah ini acak, ini belum urut. Kalau mau ngurutkan ya tadi data, klik gitu. Nah ini coba bentar, kita urutkan ya, mudah-mudahan bisa urut ya. Kita urutkan saja datanya mana ini. Datanya mana coba. Kita urutkan bisa enggak coba ya. Datanya ini ada bentar ya, intinya gitu ya nanti.